Satrio Piningit diterjemahkan sebagai ksatria yang disembunyikan. Tokoh ini muncul dalam tulisan kuno Serat Prabu Jayabaya, seorang raja yang pernah memerintah abad 11 Masehi di Nusantara Indonesia. Kelak muncul sosok pemimpin Nusantara untuk mengakhiri zaman, kala bendu, sukar, sengsara. Kedatangannya akan menjadi penyelamat, pembawa keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia dijuluki Heru Cokro, yakni orang yang tidak mengutamakan kekayaan dan materi. Sederhana nampak di dunia tapi di alam gaib dititipkan mahkota binokasi, jubah raja dan pusaka busur Bisma serta keris naga runting. Satrio Piningit meminta informasi dan sejarah yang telah diputarbalikkan maupun disembunyikan, tetapi itu hanya ujian bagi bangsa yang ditanyai. Satrio Piningit kunci harta karun tanah air karena beliau dibantu pamomongnya Sang Hyang dan Rahyang. Wajarlah apabila Indonesia menjadi mercusuar dunia. Harta karun tanah air berupa kekayaan alam baik di laut yaitu ikan, minyak bumi, di darat yaitu kesuburan, aneka bahan tambang emas perak, sumber air dan sebagainya. Satrio Piningit memiliki kesaktian atau pengetahuan yang melebihi zamannya. Kisah tentang Satrio Piningit masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka. Satrio Piningit dikatakan sebagai putra, Batara Indra, dengan paras seperti Kresna, watak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisulaweda. Dalam cerita lain yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi, raja terakhir Sunda dari Pajajaran, Satrio Piningit sepadan dengan budak Angon atau anak pengembala. Yaitu generasi ke-10 dari istri bernama Subang Larang dari jalur Raden Kian Santang. Dan bercampur darah dengan Trasunan Wali Songo Al-Husaini serta mengalir darah Syekh Subakir. Kedatangan budak Angon yang menggembalakan daun kering dan ranting, sebagai upaya bocah Angon untuk mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi mengentaskan kesyirikan guna mendirikan Ratu Adil, yaitu kepercayaan terhadap kepemimpinan adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Dalam pandangan masyarakat, Ratu Adil dianggap sebagai pemimpin yang akan merestorasi sistem kepemimpinan yang sebelumnya semena-mena, membawa bangsa dan negara ke zaman baru. Sunan Kalijaga menyatakan bahwa bocah Angon mencoba memanjat pohon belimbing untuk mengambil buahnya. Buah belimbing yang berbentuk bintang dengan 5 arah diinterpretasikan sebagai kelima rukun Islam. Beberapa pandangan juga menyatakan bahwa bintang tersebut dapat dimaknai sebagai Nabi umat Islam, Muhammad, sementara buahnya mencerminkan sifatur Rasul, yaitu benar, dipercaya, menyampaikan, dan bijaksana. Bahwa kedatangan Ratu Adil ditandai dengan kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti masyarakat Indonesia. Dalam hadis sosok Satrio Piningit dan bocah Angon disebut putera atau pemuda Bani Tamim adalah suatu gelaran yang senantiasa menggentarkan hati setiap pemerintah yang zalim, sejak dari zaman pemerintahan Islam hinggalah ke hari ini. Ini dengan mudah dapat difahami karena setiap kali nama itu disebut, setiap kali itulah akan terasa kepada pihak pemerintah bahwa kedudukan mereka akan tergugat, dan kekuasaan mereka akan beralih tangan. Namun benarkah demikian? Siapa yang mengatakan demikian sehingga diyakini oleh para pemerintah sejak dulu? Apa yang ditakutkan sangat terhadap diri putera Bani Tamim itu sehingga dianggap sedemikian rupa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi akan datang setelah muncul panji-panji hitam dari sebelah timur yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan manapun. Ibnu Majah. Beliau ialah seorang pemimpin yang dijanjikan untuk persiapkan tapak perjuangan atau wadah bagi Imam Mahdi. Beliaulah yang bertanggung jawab melahirkan para pejuang yang akan dilayakkan bersama Imam Mahdi. Dikatakan tidak pernah kalah karena perjuangannya sentiasa bersambung walaupun coba dihancurkan. Tidak kalah walaupun musuh menggoncang habis-habisan dari luar dan dalam. Malah, perjuangannya memberi bekas kepada masyarakat walaupun diuji. Ini karena perjuangan itu telah dijanjikan Allah untuk melepasi segala ujian dengan izinnya. Putera Bani Tamim adalah gelaran kepada seorang lelaki yang tugas utamanya adalah membantu menaikkan Imam Mahdi sebagai pemerintah seluruh umat Islam. Imam Et-Tabrani menyatakan, Bani Tamim terkenal dengan tetap pendirian, berjiwa besar, jelas cita-cita, amat memusuhi Dajjal di akhir zaman, cukup tahan menghadapi apa saja halangan. Bani Tamim tidak akan tergugat dengan sebarang halangan, ancaman dan penentangan dari mana-mana pihak yang mahu memudaratkan perjuangan mereka.